Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga diberi kesehatan, disehatkan badannya, dijauhi dari mara bahaya, dipanjangkan umurnya. Jazakumullahu khairan katsira. Barakallahu fikum. Teman-teman, jangan lupa jadi subscriber channel ini. Semoga teman-teman mendapatkan notifikasi dan konten-konten terbaru dari channel ini. Dan kita mencoba belusukan ke dalam Islam, ke dalam dakwah-dakwah yang tersebar di media-media, di internet, di channel-channel. Jadi kita mencoba belusukan masuk ke dalam Islam. Kita simak apa yang disampaikan dengan ceramah dari Ustaz Yasid. Inilah ceramahnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin, azakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ikhwani fiddin, azakumullah, kita wajib bersyukur atas semua nikmat, dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak dan tidak akan dapat kita hitung. Dan kita bersyukur diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah di atas Islam dan sunnah, yang merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri dari semua nikmat yang ada yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat ini lebih utama dari seisi bumi seluruhnya, Islam dan sunnah. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah kita nggak punya apa-apa, menjadi orang yang fakir dan miskin, nggak punya apa-apa, tapi kita diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, itu lebih nikmat dari semua yang ada di muka bumi. Makanya itu harus betul-betul kita pegang teguh, berpegang kepada Islam dan sunnah, berpegang kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Ini wajib, dan ini jalan yang membawa manusia kepada keselamatan, kepada ketenangan, kepada cahaya, kepada keberkahan, kepada keridhaan Allah, dan akan membawa manusia ke surga. Jalan ini yang harus kita tempuh. Jalan ini yang kita akan terus kaji di mana-mana tentang tauhid, tentang akidah. Ini harus terus diulang ribuan kali, karena banyak kaum muslimin yang tidak paham tentang ini. Karena kajian-kajian yang ada banyak yang sifatnya umum, kajian umum. Kalau kajian umum hatta 10 tahun orang nggak paham apa-apa, hanya senang hadir.
Tapi dengan kajian akidah itu membahas sesuatu yang paling asas, yang paling mendasar, yaitu yang berkaitan tentang keyakinan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rasul-rasulnya, kepada Rasulullah SAW, kepada kitabnya, kepada arkanul iman yang 6 dan kepada arkanul Islam dan yang lainnya yang berkaitan dengan masalah-masalah yang gaib dan yang lainnya. Ini wajib diyakini dan kita harus paham. Karena kalau kita nggak paham, bagaimana kita akan melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebenarnya? Karena keyakinan-keyakinan yang ada di masyarakat, banyak keyakinan-keyakinan yang rusak, keyakinan yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan yang kalau tidak diingatkan dan terus demikian dan mereka mati dalam keadaan syirik, nggak akan diampuni dosanya oleh Allah Taala. Makanya ikhwan fillah, azakumullah, kita mengkaji tentang akidah ini meskipun sudah pernah dikaji harus terus diulang. Jadi nggak cukup sekali, 2 kali, 100 kali nggak cukup, ribuan kali. Kalau antum lihat dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, berapa tahun? 950 tahun. Siang dan malam Nabi Nuh mendakwakan dakwah tauhid, mengajak umatnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, untuk memahami tentang kalimat ini, untuk mengamalkan kalimat ini dan melaksanakan konsekuensi kalimat ini. Demikian juga para anbiya war rusul yang sesudahnya, semuanya demikian. Makanya dakwah ini harus terus dijalankan kepada siapa aja, kepada semua manusia, kepada orang awam, kepada para pejabat, kepada para penguasa, kepada pengusaha, kepada orang miskin, kepada orang kaya, semua dakwanya sama. Dakwah tauhid. Dakwah mengajak orang untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah yang sebenarnya. Kalau antum lihat dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa alaihi salatu wassalam datang kepada Fir'aun, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salatu wassalam, Allah berfirman dalam surah Taha, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru wa yakhsha. Hendaklah kalian berdua, artinya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salatu wassalam, pergi datang kepada Fir'aun. Innahu tagha, karena Fir'aun itu tagut, melewati batas. Faqula lahu, katakan kepadanya, kepada Fir'aun, ini tagut, ini kafir, orang yang paling jahat di muka bumi ini. Allah menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun mengatakan, faqula lahu qawlan layyina, katakanlah kepada Fir'aun itu perkataan yang lemah lembut, bukan yang kasar. Kemudian la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, agar dia itu ingat kepada Allah dan takut kepada Allah. Jadi dakwah ini mengajak orang agar manusia ini takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Kalimat qaulan layyinan, sebagian mufassirin mengartikan dengan ucapkan kalimat-kalimat yang menyentuh hati dia. Sebagian lagi seperti perkataan Ikrimah dan juga yang lainnya, artinya ajak dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ajarkan Fir'aun untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah agar dia ingat kepada Allah dan takut. Makanya yang perlu saya ingatkan kepada antum sebagai talabatul ilm, kepada seluruh yang hadir, ikhwan dan akhwat, semuanya perhatikan bahwa kita nuntut ilmu ini agar kita takut kepada Allah. Itu antum harus ingat itu. Bukan sekedar ngaji, bukan sekedar nuntut ilmu, bukan sekedar hadir dalam pengajian, tapi bagaimana ilmu yang dikaji dalam setiap kajian itu membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf, kata Imam Ahmad bahwa yang dikatakan ilmu khasyatullah,
Ilmu itu takut kepada Allah. Tujuan kita menuntut ilmu ini bukan untuk kebanggaan, bukan untuk pamer, bukan untuk riya, bukan untuk mencari dunia, bukan. Tapi bagaimana kita menuntut ilmu, kita takut kepada Allah. Tumbuhkan itu, takut kepada Allah. Dan juga membersihkan hati kita. Makanya Nabi Musa disuruh oleh Allah datang kepada Firaun dalam surah An-Nazi'at. Apa katanya? Fakul halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maukah aku tunjuki engkau untuk membersihkan hati kamu? Karena Firaun sombong. Supaya bersih hatinya dengan masuk dalam agama Islam ini. Fakul halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Antum bisa lihat dalam surah An-Nazi'at. Jadi Nabi Musa mendakwakan Firaun agar bersih hatinya, dan tugas para anbiya wa rasul alaihi wasallam di samping menyampaikan wahyu Allah Taala, mereka juga membersihkan hati manusia. Dan tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping mengajarkan Quran dan Sunnah, yaitu apa? Membersihkan hati manusia. Ini penting nih, dalam dakwah ini penting. Makanya Allah menyebutkan tentang nikmat yang paling besar diutusnya Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Membersihkan hati manusia. Sampai mengajarkan Quran. Allah menyebutkan dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 164. Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dalam surah Ali Imran surah 3 ayat 164. Sungguh Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada siapa? Kepada kaum mukminin. Tatkala Allah mengutus kepada mereka seorang dari mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan membersihkan hati mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah, dan sungguh mereka sebelum itu sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata. Di situ Allah menyebutkan apa? Membersihkan hati manusia. Makanya ketika kita nuntut ilmu ini, usahakan nuntut ilmu itu membersihkan hati kita, bukan sekedar nuntut ilmu. Bagaimana penyakit-penyakit ego, penyakit sombong, penyakit serakah, penyakit bakhil, penyakit dengki, penyakit iri itu hilang dari hati kita. Harus kita berusaha untuk membersihkan hati. Kalau tidak, sampai kapan? Dan apa manfaatnya antum ngaji? Antum dulu majelis ilmu, ngaji berapa kitab antum baca, tapi hati ini nggak bersih, kotor, dengki pada orang, selalu benci pada orang, suudzon kepada orang, serakah kepada dunia, nggak ada manfaatnya pengajian itu. Yang kedua, membuat kita ini takut kepada Allah. Kan Allah menyuruh Nabi Musa, fakul halaka ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Aku tunjukin engkau kepada Allah agar engkau takut kepada Allah. Timbul rasa takut kita kepada Allah. Bukan ngaji tetap aja masih berbuat maksiat, masih makan riba, masih muamalah yang nggak benar. Berarti nggak ada asar pengajian itu. Mesti ada asar takut kepada Allah SWT. Takut. Makanya antum nuntut ilmu seperti itu, usahakan. Bagaimana nuntut ilmu ini membersihkan hati kita, dan nuntut ilmu ini membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat para anbiya wa rusul di dalam Al-Qur'an, apakah di surah Al-An'am, di surah Al-A'raf, di surah Az-Zumar dan yang lainnya, Allah menyebutkan, nabi-nabi ini menyebutkan kepada kaumnya, inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut kepada kalian azab Allah yang sangat pedih nanti kepada kamu. Agar dia takut kepada Allah. Bahwa kita sekarang ini menuntut ilmu untuk menuju kepada surga. Jangan sampai kita masuk neraka. Takut kepada Allah. Kita mengharap dengan kita menuntut ilmu membawa kita ke surga. Tentunya harus ada konsekuensi dalam menuntut ilmu ini. Bukan sekedar belajar, duduk, membaca, tapi harus ada bagaimana kita konsekuensi dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu ini. Hak Allah kita penuhi dan hak manusia kepenuhi. Takut kita kepada Allah Taala. Maka Nabi-Nabi mengatakan, aku takut kepada kalian azab Allah nanti di hari kiamat. Kita juga harus takut kepada Allah. Karena Nabi selalu mengingatkan iman kepada Allah dan iman kepada yaumul akhir. Bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah. Pasti. Kita pasti mati.
Kita pasti akan kembali kepada Allah. Kita pasti akan dihisab dan kita pasti akan ditanya tentang apa yang kita lakukan di muka bumi, benar atau salah. Makanya ilmu itu dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebagian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhd. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Laisa al-ilmu bi kathratir riwayah, walakinnal ilma al-khasyatu." Ilmu itu bukan banyaknya riwayat, tapi ilmu itu bagaimana takut kita kepada Allah. Bukannya banyak meriwayatkan, tapi bagaimana takut kepada Allah. Jadi kita harus betul-betul dengan mengkaji agama Islam ini tambah takut kepada Allah. Penting ini dalam kita terus mengkaji, mengaji, timbul rasa takut. Makanya Allah menyebutkan tentang para ulama yang benar. Sebab ulama ada dua, udah ulama yang benar, ada ulama su. Ulama su. Yang menyebutkan ada ulama su, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengatakan, nanti ada ulama atau doa dai-dai, kata Nabi, ala abwabi jahannam. Dai-dai yang berada di tepi di jurang jahannam. Man ajabahum qadhafu fiha. Barang siapa yang menyambut seruan dakwah si dai ini akan dimasukkan ke neraka jahannam. Nabi yang menyebutkan, hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi ada ulama yang benar, ada ulama su. Nah, ulama yang benar ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Fatir surah 35 ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ulama. Artinya ulama yang benar, ulama-ulama yang menegakkan tauhid, ulama-ulama yang menegakkan akidah yang benar, ulama-ulama yang mengajak manusia kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Ulama yang menjelaskan kepada umat ini bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar. Ulama-ulama yang melarang manusia dari berbuat syirik dan bid'ah. Ulama yang takut kepada Allah. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Fatir surah 35 ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Ini ulama yang benar. Ulama-ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ulama-ulama yang tamak kepada dunia dan tidak takut kepada Allah dan juga tidak punya ilmu. Banyak orang menyebut dirinya jajaran majelis ulama tapi nggak punya ilmu sama sekali. Dai, ustadz nggak punya ilmu. Nggak boleh dalam Islam. Justru mereka ini akan merusak agama Islam dari dalam. Allah menyebutkan syarat seorang itu berdakwah harus punya ilmu. Terutama ilmu tentang apa? Tentang tauhid, tentang akidah yang benar, harus punya. Kalau dia nggak tahu, jangan masuk di majelis ulama, jangan masuk di jajaran majelis ulama, jangan kemudian jadi dai, nggak boleh. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran di dalam surah Yusuf surah 12 ayat 108, Allah berfirman, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Allah menyebutkan qul hadhihi sabili, katakanlah ini jalanku, ini caraku, ini manhajku, mengajak manusia ke jalan Allah. Itu mengajak manusia untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Memahami tentang agama, ad'u ilallah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Kalau mengajak kepada manusia ke jalan Allah, yang mengajak kepada Quran, mengajak kepada sunnah, mengajak kepada pemahaman yang benar, ad'u ilallah ala basiratin, dengan dasar ilmu dan keyakinan, ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Di sini disebutkan kalimat qul hadhihi sabili, ini jalanku. Ini Nabi disuruh Allah ucapkan kepada semua manusia, ini jalanku, ini caraku, ini manhajku. Mendakwakan apa? Mendakwakan tauhid, mendakwakan akidah yang benar. Ad'u ilallah, aku ajak manusia semua ke jalan Allah. Mengajak kepada Quran, mengajak kepada sunnah, mengajak kepada agama yang hak, kepada pemahaman yang benar. Ad'u ilallah, kalimat ad'u ilallah mengajak kepada apa? Kepada dakwah yang hak, bukan kepada pribadi.
bukan ngajak kepada kelompok, bukan kepada ormas, bukan kepada partai, bukan. Ad'u ilallah. Antum lihat dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan tentang dakwah mesti disebut dakwah ilallah. Seperti di ayat yang lain Allah menyebutkan waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Nggak ada orang yang paling baik perkataan orang yang mengajak manusia ke Allah. Wa amila salihan, dan dia beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan aku adalah orang Islam. Dalam surah Fussilat Allah juga menyebutkan dalam surah An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah manusia ke jalan Rabbmu. Artinya semua dakwah ini mengajak manusia ke jalan Allah, bukan kepada pribadi. Bukan orang mengajak orang untuk ta'assuf fanatik pada dia. Tidak boleh dalam Islam, tidak boleh. Kita ngajak orang kepada Quran, kepada sunnah, maka bawa buku panduannya supaya antum baca, itu dalilnya, penjelasannya, supaya paham tentang agama ini. Kemudian ala basira, dan di sini kalimat ad'u ilallah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Kitab Tauhid. Kata beliau, di kalimat ini ad'u ilallah at-tanbih alal ikhlas. Ada peringatan tentang keikhlasan dalam dakwah ini. Enggak boleh mencari sesuatu dari manusia, nggak boleh mencari popularitas dari, nggak boleh. Tapi dakwah ikhlas karena Allah, mengajak manusia semata-mata karena Allah. Kemudian ala basira, dengan dasar ilmu. Makanya dai itu harus punya ilmu. Nggak boleh dakwah kalau dia nggak punya ilmu. Ada sebagian dai bahasa Arab juga nggak bisa, gimana mau dakwah? Nggak boleh, nggak berhak dia berdakwah, nggak bisa bahasa Arab. Gimana dia memahami Quran? Bagaimana dia memahami Sunnah? Semua kitab kita berbahasa Arab. Dia nggak ngerti usul tentang akidah, nggak ngerti. Hanya bawa kitab syarah akidah, lalu dia nggak ngerti bahasa Arab. Asal bawa aja kitab syarah akidah. Untuk apa? Supaya jelas, waduh saya udah belajar nih, muridnya Ustadz Yazid nih. Padahal belajar juga enggak, talaki juga enggak, duduk di majelis juga enggak. Cuma kan keren, kitabnya tebel gini, tebel, sehingga murid-muridnya geleng-geleng kepala. Lah nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Arab. Saya bilang, orang tanya gimana Ustadz, itu bukan murid saya itu, nggak bisa apa-apa. Akhirnya kan nanti rusak. Ini bukunya benar ditafsirkan oleh dia seenaknya dengan hawa nafsunya. Karena nggak bisa orang tanpa ilmu berdakwah. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dijelaskan oleh Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin rahimahullah. Nggak boleh dan nggak punya hak seorang berdakwah tanpa ilmu. Dia harus belajar. Berapa tahun belajar? Ya lebih dari 10 tahun belajar. 10 tahun dengan buku-buku bahasa Arab dia kaji itu, baru manfaat, baru dia sampaikan. Bukan kepandaian retorika, bukan, nggak boleh. Dan ini yang banyak akhirnya menyesatkan umat. Yang dia sesatkan berkaitan dengan apa? Masalah yang mendasar tentang akidah. Dan ini terjadi di tengah-tengah kaum muslimin yang dikatakan ustadz atau kiai atau dai, banyak menyesatkan kaum muslimin. Nanti saya akan contohkan banyak contohnya ya. Kemudian ikhwan fillah, dalam dakwah ini juga mengikuti jejaknya salafus saleh. Maka Allah mengatakan ana wa man ittabani, aku dan orang mengikuti aku. Wa subhanallah, dan maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Kita harus berlepas diri, barok kepada orang berbuat syirik. Ikhwan fillah, azakumullah. Tentang masalah akidah ini masalah yang penting. Makanya seorang dai dia harus belajar tentang akidah. Dan harus diulang. Langsung kalau bisa dengan ustadznya talaki kitab-kitab apa saja akidah. Maka dalam kajian-kajian saya seru mesti bahas tentang masalah fikih. Yang pertama kali bahas akidah dulu. Habis akidah fikih, akidah fikih. Akidahnya dulu. Maka banyak yang sudah tamat. Kitab tauhid dulu pernah kita tamat. Fathul Majid pernah tamat juga kita kaji. Kemudian Aqidatus Salaf, Ashabil Hadis. Imam As-Sabuni juga sudah tamat. Syarhus Sunnah sudah tamat, kita ulang lagi terus, gak boleh berhenti kitab akidah supaya umatnya paham. Seperti itu para ulama mengkaji kitab-kitab. Nggak seperti sekarang ya, baru baca terjemahan udah dakwah, belum paham apa-apa, nggak paham apa sama sekali. Kok udah dakwah, kok terlalu berani dia. Hari yang terjadi penyesatan umat yang terjadi karena nggak punya ilmu. Dan ini banyak contoh-contoh yang dia tidak tahu. Saya ambil contoh tentang masalah akidah ini. Masalah akidah, ketika orang ditanya di mana Allah, jawabnya di mana? Fis sama, di langit.
Ada ustadz di mana-mana. Kok antum nggak tahu Allah di mana-mana? Apa antum nggak baca ratusan ayat Al-Quran yang menjelaskan Allah di atas? Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan Allah yang maha tinggi. Allah mengatakan di surah yang sudah hafal tiap hari, ayat kursi, di akhirnya bagaimana? Wahwal aliyul azim. Allah yang maha tinggi dan maha besar. Itu dia apa? Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amal shalih yarfa'u. Terangkat kalimat semua yang baik itu dan amal saleh terangkat ke langit. Allah di langit. Ketika dia sujud, dia baca subhan rabbiyal a'la, maha suci Allah maha tinggi. Kok masih pendapatnya Allah di mana-mana? Ini yang seperti ini merusak akidah. Ini pemahaman ini sesat dan kufur. Sesat dan kufur. Mengatakan Allah di mana-mana. Enggak boleh. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah yang mengatakan di 7 ayat Allah mengatakan, yaitu Allah istiwa di atas arsy. Dalam surah Taha Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Allah Ar-Rahman istiwa di atas arsy. Ini kalau ada orang di majelis ulama mengatakan Allah di mana-mana, berarti nggak belajar dia, nggak paham tentang agama ini, tentang akidah yang mendasar. Allah ratusan ayat Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah di atas langit. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada seorang jariah, ada di buku ini, di syarah akidah ini. Aina Allah, di mana Allah? Fis sama, di langit. Wa man ana, siapa aku? Anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia, karena seorang mukmin. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya. Sahih di sini. Artinya Nabi sampai bertanya di mana Allah, dijawab di langit. Enggak boleh jawab di mana-mana, enggak boleh. Dan Allah istiwa di atas arsy. Dan arsy ini adalah makhluk. Nah, ada ustadz mengatakan arsy itu nggak tahu makhluk atau bukan. Ya makhluk. Allah Rabbul Arsyil Azim. Allah Rabb arsy yang maha agung. Rabb itu cuma satu Allah. Berarti seluruhnya yang ada di langit dan bumi semuanya adalah makhluk. Sampai ada ustadz bingung. Arsy ini Rabb apa bukan? Makhluk atau bukan? Dia makhluk. Berarti nggak belajar. Ini ustadz nih, nggak belajar akidah. Sampai arsy nggak tahu. Arsy betul makhluk Allah yang paling besar. Dari seluruh makhluk ini yang paling besar arsy Allah. Langit yang 7, bumi yang 7 kecil. Kalau diumpamakan arsy itu seperti tanah padang pasir yang sangat luas, 7 langit 7 bumi seperti gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir. Maka yang mikul arsy Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat, yang jarak telinga malaikat itu sampai pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan. Satu malaikat yang memikul arsy-nya Allah, jaraknya antara pundak malaikat itu sampai ke telinga malaikat jaraknya 700 tahun baru sampai. Besarnya arsy-nya Allah taala. Makanya Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kita wajib mengagungkan Allah taala. Dengan belajar akidah ini kita akan mengagungkan Allah taala, akan takut kita kepada Allah, akan tambah cinta kita kepada Allah, akan tambah harap kita kepada Allah, dan juga kita akan tambah amal-amal kita kepada Allah taala. Bagaimana teman-teman kalau suka dengan tayangan yang ditayangkan ini? Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Apabila tidak suka, ya tidak apa-apa. Saya hanya menyampaikan sesuatu, apakah itu kebenaran atau bukan, itu tanggapan dari teman-teman. Saya hanya mengangkat kebenaran. Tapi apabila itu ada satu kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan cukup sekian sampai di sini, teman-teman. Subhanakallahu wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.